Halo teman-teman, jumpa kembali di Rimon Vlog dan Kirena Nursery. Episode kali ini saya akan mengabulkan permintaan teman-teman. Banyak teman-teman yang pengen, Mas, buat dikupas tentang merawat aglonema impor. Lah ini saya diskusi panjang lebar dengan istri ya. Sebenarnya jujur, ilmu saya merawat aglonema impor itu masih cetek. Istilahnya kalau levelnya itu level PAUD, TK aja belum ya. Masih pendidikan anak usia dini. Tapi kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman. Jadi ada beberapa yang saya rawat berhasil dan ada yang tidak berhasil. Tentu teman-teman masih ingat, saya pernah beli suksom, ya kan? Beli suksom satu, dapat harga berapa itu karena beli eceran ya di tanaman hias itu satunya 350.000. Habis beli seminggu mati, ya kan? Beli lagi penasaran, harganya segitulah, mati lagi. Akhirnya saya beli tanian lokal, ya udah nggak usah ditanya, namanya tanian lokal agak mahal ya masih bagus lah. Untuk mengobati rasa penasaran saya beli 10 aglonema suksom yang impor dan baru datang ya, semingguan, 2 mingguan saat baru datang saya rawat. Nah, penasaran kan? Sekarang sisa berapa, bagaimana nasibnya? Ada di video kali ini. Saya akan cerita lengkap detail bagaimana saya merawat dan bagaimana suka dukanya. Ikutin terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton. Ada pertanyaan menarik nih dari teman Riman Vlog di salah satu konten ya, tentang aglonema Cochin Suksom Jaipong. Nah, beliau ini bertanya, Mas, apa bedanya aglonema impor dan aglonema kultur? Nah, kultur sendiri sebenarnya dari kata kultur jaringan. Jadi untuk saat ini memang banyak ya perbanyakan dengan kultur jaringan. Jadi kalau dulu mungkin belum ada teknologi kultur jaringan, impor itu ya sama. Aglonema diperbanyak dengan cara manual, menunggu anakan, pisah induk, culik induk, ya kan, cacah batang dan sebagainya. Karena produknya yang sedikit, akhirnya harganya mahal ya dulu aglonema impor. Tetapi Thailand sudah mengembangkan kultur jaringan, caranya dengan lebih canggih. Bahkan dengan satu tunas saja bisa menghasilkan ribuan anakan. Tetapi itu memang dengan teknologi yang canggih dalam sebuah laboratorium dan sebagainya. Dan yang paling banyak dilakukan perbanyakan ya yang impor-impor itu ada Cochin Suksom Jaipong ya salah satunya ya, Pink Katrina dan sebagainya. Nah, setelah diperbanyak dengan cara kultur jaringan, ini yang perlu teman-teman ketahui. Nasib aglonema impor itu berbeda dengan yang di lokal karena mereka membutuhkan perjalanan yang sangat panjang. Saya pernah baca dari sebuah buku ya tentang lika-liku perjalanan dari Thailand setelah dikultur jaringan kemudian dikirim ke Indonesia, itu ternyata berliku-liku. Saya juga pernah baca dari beberapa cerita dari senior ya. Intinya seperti ini. Misalnya kalau kita mengambil aglonema impor atau kultur jaringan ini dari Bangkok misalnya, itu mungkin lebih mudah ya, karena dari Bangkok perjalanan ke Indonesia naik pesawat itu cuma 2 jam. Terus mungkin nanti turun di Medan kemudian turun dari pesawat ya kira-kira 1-2 jam untuk menurunkan lalu ke distributor. Bayangkan kalau dari salah satu kotanya Attaya misalnya, di Attaya itu kan perjalanan dari Attaya ke Bangkok tuh butuh beberapa jam. Dari Bangkok ke Indonesia, belum nanti dari bandara turun atau jalur lain. Nah, jalur yang paling memilikan itu jalur darat ke sini naik kapal dan sebagainya, itu semakin lama. Dan mereka ini saking banyaknya ada ribuan, itu tidak dikasih pot satu-satu. Mereka itu diikat-ikat kayak kangkung gitu kan. Otomatis dalam perjalanan mereka mengalami stres, pengap, nggak ada angin, kemudian terjadi goncangan tuh, ada gesekan yang mengakibatkan luka-luka mikro yang kita nggak kelihatan. Akhirnya entah itu jamur bakteri itu kan rentan sekali. Makanya jangan salah kalau sudah sampai di Indonesia, kalau tidak dirawat oleh pembudidaya yang memang benar-benar ahli lebih dulu atau di tani lokal seperti lebih dulu ya, akhirnya apa? Yang terjadi adalah ya banyak yang tidak selamat, ya kan? Makanya saya pernah menyarankan di salah satu video saya, kalau teman-teman pengen memelihara aglonema impor dan belum memiliki cara yang memang ideal, lebih baik
belilah aglonema yang sudah rawatan lokal. Jadi sudah dirawat dulu oleh pembudidaya sebulan 2 bulan lah, itu udah seger ya. Kemudian baru dikirim ke kita dan kita bisa tinggal melanjutkan. Nah, sudah tahu ya bagaimana sengsaranya dalam tanda kutip ya aglonema impor yang perjalanan begitu jauh dari Thailand contohnya ke Indonesia. Nah, sekarang bagaimana cara merawat untuk aglonema impor yang baru datang. Nah, ini saya contohkan. Nah, yang saya contohkan ini adalah Pink Katrina. Pink Katrina ini adalah aglonema impor dan saya ambil setelah sudah terlebih dahulu ditani lokal oleh pembudidaya. Saya beli 10 dan tinggal 4. Loh, lalu kemana mas sisanya? Mati semua ya? Enggak. Yang 6 sudah diadopsi orang ya. Ini sehat karena memang sudah dirawat dulu oleh pembudidaya, oleh petani yang sudah ahli, ya kan? Lalu bagaimana cara perlakuannya? Perlakuannya sama seperti aglonema yang lain. Jadi begitu datang, saya kalau beli pasti pesen ditaruh di pot ya, meskipun dijadikan satu, ada media tanamnya, dikemas bagus, tapi tetap ada media tanamnya supaya seger. Sampai sini, kemudian saya angin-anginkan dulu. Yang pertama diangin-anginkan dulu. Tujuannya apa? Setelah pengap dalam peralon, dalam kemasan atau kardus gitu kan, biarkan dia beradaptasi dulu, merasakan lingkungan sekitar, udaranya, suhunya, kelembaban dan sebagainya. Setelah kira-kira 15-30 menit, kita siapkan ke langkah selanjutnya, yakni seperti biasa, selalu melewati perendaman, yakni perendaman antrakol dan B1. Takarannya 1 gram per 1 liter air, B1 nya 1 ml per 1 liter air. Lalu apa tujuannya? Antrakol ini adalah fungisida protektif, dia melindungi dan sifatnya adalah sebelum terjadi serangan ya. Ini bagus banget untuk awal-awal. Lalu untuk B1 apa manfaatnya? B1 ini untuk mengurangi stres setelah perjalanan jauh. Dia butuh, kalau manusia itu relax ya, refresh ya, setelah dia itu terkungkung dalam satu wadah yang kecil. Nah, kalau ada potnya, biasanya saya rendam langsung dengan potnya. Jadi nanti siapkan ember antrakol, paskan ini di tidak sampai masuk sini ya, biarkan air nanti masuk dari bawah, air segini kemudian pas di sini. Selama sekitar 15-30 menit biarkan itu nanti terserap oleh tumbuhan dan biasanya langsung seger banget. Awal datang gitu kan kelihatan layu ya kan, langsung seger dia. Udah kelihatan kalau udah seger, ya udah langsung kita tempatkan dulu di area yang teduh. Teduh, sehari 2 hari sudah seger tuh. Nah, silakan teman-teman. Kalau percaya dengan media tanam dari pembudidaya tersebut sudah bagus nih, media tanamnya bagus, udah mahir, ya udah saya nggak ganti aja lah misalnya. Tapi kalau teman-teman nggak yakin, nah 2-3 hari itu baru. Kalau saya ganti dengan media tanam saya sendiri yang saya buat tadi dengan 7 bahan. Sekaligus saya melihat itu akarnya seberapa kita sesuaikan. Nah, ini contoh nih. Ini contohnya aglonema yang kemarin itu akarnya lebih sedikit dibanding dari Pink Katrina lainnya. Jadi saya kasih pot yang lebih kecil biar dia bisa menumbuhkan akar, dan ketika fokus menumbuhkan akar kelihatan kan daunnya lebih kecil. Nah, setelah melewati proses tadi ya, tadi sudah penggantian media, lalu di tempat yang teduh 2-3 hari biasanya, lalu saya tempatkan di lokasi sama seperti aglonema yang lain, yakni mendapatkan cahaya yang cukup, sinar matahari yang cukup, sirkulasi udara yang baik, perawatan penyiramannya itu sama dengan aglonema yang lain, sehingga bisa tumbuh dengan optimal. Itu tadi contoh aglonema impor yang sudah tanian lokal. Nah, sekarang bagaimana dengan yang baru saja diimpor seminggu 2 minggu lalu kita ambil atau kita rawat? Nah, teman-teman pasti nunggu-nunggu ya. Dari 10 suksom yang saya rawat tinggal berapa? Pasti penasaran ya. Ini dia. Tinggal 3 yang daun utuh ya.
masih utuh, ada yang nambah daun. Ini juga tumbuh bagus meskipun berlubang daunnya. Dan 4 bonggolan. Ini 2 ya, karena saya jadikan 1. Dan saya tanam menggunakan pasir malang dan sekam bakar. Ini 7 bahan seperti biasa. Nah, lihat nih, jackpot, ya kan? Nih, tunasnya muncul. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tunas. Keren nggak? Ini juga mulai bermunculan tunasnya. Sementara ini kelihatan di situ. Dan yang ketiganya, ada 3 yang sudah jadi media tanam. Total ada 7 lah yang bisa diselamatkan ya. Jadi bagaimana penanganannya? Penanganannya sebenarnya tidak jauh beda dengan Pink Katrina untuk pertama kali datang. Tetapi pasca datang dan sudah melewati yang tadi saya sebutkan ya di perawatan Pink Katrina ketika datang, nah perawatannya agak berbeda. Dari sisi penyiraman, di awal-awal saya upayakan untuk ketika menyiram tidak mengenai daun. Nah ini, saya memang mencoba dan berhasil ketika diguyur di daunnya, kayaknya daunnya itu belum terlalu kuat ya kalau di awal-awal. Jadi entah itu nanti mudah busuk, kenal terus lonyot atau seperti apa, makanya langsung ke media tanam itu lebih efektif. Daunnya jadi seger. Itu soal penyiraman. Kemudian yang kedua yakni tentang penempatan. Di awal-awal memang setelah datang di treatment lalu ditaruh tempat teduh, jangan terus-terusan kebanyakan di tempat teduh karena Aglonema sucsom jaipong ini membutuhkan cahaya, kecukupan cahaya. Jadi cahaya matahari membantu dia untuk seger. Makanya kalau udah diteduh sehari aja lah, setelah itu ditaruh di tempat yang cukup cahaya, itu biasanya dia akan makin seger. Sucsom jaipong tidak bisa hidup di media tanam yang sangat lembab. Jadi upayakan kelembabannya terjaga dengan baik. Kalau kebanyakan air, apalagi mengenang, bisa dijamin pasti entah itu busuk batang, busuk daun, lonyot, atau serangannya itu berlanjut. Ada satu hal unik, yakni tentang nama sucsom jaipong. Di video sebelumnya saya pernah bertanya kepada teman-teman, ya ini kenapa toh namanya kok jaipong? Apa karena sucsom ini saking cantiknya seperti tarian jaipong? Ada seorang penonton Riman Vlog yang mengetahui ternyata jaipong ini dari kata caipong. Coba nanti ketik di Google ya, akan muncul tuh caipong. Tapi gara-gara lidah orang Indonesia ya yang medok seperti saya jadinya jaipong. Tapi emang enak ya ngomongnya, nyebutnya jadi sucsom jaipong gitu kan, enak banget. Makanya sekarang saya langsung nyebutnya sucsom caipong supaya lebih keren gitu kan. Itu tadi ya tentang perawatan sucsom ya. Dan kalau sudah dirawat ternyata masih mengalami lonyot daun, busuk batang, tangkai dan sebagainya. Lalu bagaimana penanganannya? Nah, langkah yang pertama kita cari tahu dia itu mengalami lonyot itu gara-gara apa? Apakah bakteri atau jamur? Biasanya saya cium dulu aromanya. Kalau aromanya tercium bau busuk, kemungkinan besar itu bakteri. Penanganannya dengan bakterisida, yaitu caranya dengan dibersihkan dengan tisu kering, benar-benar bersih. Kita lihat ya ada spotnya enggak, kalau enggak ya udah berarti sudah bersih. Kita berikan bakterisida. Satu mereknya yakni Agrip 20WP, itu bakterisida yang tabur ya. Itu sifatnya kuratif, mengobati. Teman-teman juga bisa oleskan dengan Baktosin atau dengan RJ37 organik. Itu bakterisida dan fungisida organik. Itu satu merek buatannya yang bikin formula turbo itu juga. Kemudian teman-teman ada merek yang lain, silahkan bisa dipakai, yang penting sesuai. Itu kalau busuk karena bakteri. Kemudian kalau busuk karena jamur, nah tentu penanganannya fungisida. Baktosin bisa. Kemudian RJ37 yang organik, bakterisida fungisida itu juga bisa. Tapi kalau antrakol nggak bisa ya. Antrakol itu lebih ke preventif, pencegahan. Nah, kalau kita sudah merawat dengan sedemikian rupa, ternyata kita kurang beruntung, Mas, saya sudah melakukan seperti anjuran Masnya, tapi tetap saja sucsom saya mati. Ya itu berarti sama seperti nasib 3 pot tanaman saya mati jadi media tanam karena serangan spot merah yang sudah parah.
ikhlas, no way, ikhlaskan saja, ya kan. Tetapi ketika dirawat, semua daunnya rontok. Coba lihat lagi batangnya, masih putih nggak? Masih putih, bersih, bagus. Terus rawat, upayakan terus. Dan akhirnya nanti jadinya seperti apa? Lihatlah, dreng, ya kan? Ada tanda-tanda kehidupan. Kelihatan kan? Ininya tunasnya muncul seger. Apalagi nih lagi nih. Wah, lihat. Ini bahkan lebih hebat lagi, ada 4, 1, 2, 3, 4. Iya kan? Nah, tuh kelihatan nggak? Ini lagi. Ini kecil mungil tetapi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Jadi teman-teman jangan putus asa. Baiklah, saya rasa cukup sharing dari saya. Terima kasih banyak atas kesetiaan teman-teman. Jangan lupa, teman-teman kalau memiliki pengalaman yang bagus tentang perawatan Aglonema sucsom jaipong ini, jangan segan-segan untuk menulis di kolom komentar, karena saya juga ingin belajar ya. Semoga bermanfaat tayangan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.